Di suatu sore yang temaram, Raffi duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang mulai memerah jingga. Di tangannya, sebuah mushaf terbuka, namun pandangannya kosong. Bukan karena ia tak mengerti, tapi karena hatinya sedang bergemuruh, gaduh oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Ia baru saja pulang dari masjid. Dan entah mengapa, dadanya terasa begitu sesak. Bukan karena lantunan azan, bukan pula karena khotbah sang khatib, tapi karena suasana yang terasa asing, aneh. Padahal, di sanalah ia tumbuh sejak kecil, di lingkungan yang sama, di tengah orang-orang yang ia kenal sepanjang hidupnya. Sudah beberapa bulan ini, Raffi merasa ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang janggal dalam cara orang-orang di sekelilingnya beragama. Di masjid, ia sering mendengar orang sibuk memperdebatkan siapa yang paling benar dalam cara meletakkan tangan saat syalat. Di lini masa media sosial, teman-temannya saling mencela, saling merendahkan hanya karena berbeda ustaz, berbeda bacaan, atau berbeda pandangan. Apakah agama hanya sebatas tata cara? Gumam Raffi pelan. Suaranya hampir hilang ditelan angin senja. Ia teringat sebuah kejadian menyakitkan 2 minggu lalu. Seorang tetangganya, Pak Thohir, meninggal dunia. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang yang sangat sederhana, ringen tanggen. Selalu siap membantu siapa saja tanpa pamrih. Tapi saat jenazahnya disyalatkan, beberapa orang justru berbisik-bisik di belakang. Dia itu kurang ngaji, jarang sekali ikut pengajian kita, ibadahnya saja tidak lengkap. Tapi kenapa disyalatkan juga? Raffi hanya bisa diam waktu itu, menunduk, menyembunyikan amarah yang mulai membara di dalam dadanya. Sejak kapan manusia merasa berhak menakar kadar iman orang lain? Sejak kapan surga ditentukan oleh seberapa panjang jenggot atau seberapa tinggi celana? Bukankah itu semua hak prerogatif Tuhan? Malam itu, Raffi memutuskan untuk tidak langsung tidur. Ia membuka buku catatan lamanya, sebuah jurnal hati yang jarang sekali ia tunjukkan pada siapapun. Di sana, tertulis sebuah kalimat yang ia goreskan beberapa waktu lalu. Agama semestinya menenangkan. Tapi kenapa kini terasa menakutkan? Ia jadi teringat masa kecilnya, saat belajar mengaji pada Kiai Muhtar, seorang guru tua yang wajahnya teduh, suaranya lembut, dan hampir tidak pernah marah. Sang kiai tak pernah sekalipun mengajarkan kebencian. Beliau hanya pernah berkata, "Nak, kalau kamu ingin tahu apakah ibadahmu diterima Allah atau tidak, lihat saja hatimu. Apakah hatimu menjadi semakin lembut setelahnya?" Kata-kata itu menempel kuat di ingatan Raffi. Tapi entah mengapa, nasihat sederhana itu kini terasa begitu asing. Begitu jauh di tengah dunia yang gemar menghakimi. Orang-orang tampak lebih sibuk menilai penampilan luar daripada menyelami kedalaman hati. Mereka lebih peduli pada cangkang daripada isinya. Pagi berikutnya, Raffi membulatkan tekad untuk kembali ke masjid. Ia ingin salat subuh berjamaah, berharap menemukan kembali ketenangan yang hilang. Namun, saat baru saja masuk, ia melihat 2 orang berselisih kecil di barisan depan. Mereka berdebat tentang siapa yang lebih layak menjadi imam. Salah satunya bahkan berkata dengan suara lantang, "Dia tidak sesuai manhaj kita, jangan ikuti sholatnya." Hati Raffi kembali mencelos. Tak tahan, ia melangkah keluar, menuju taman kecil di samping masjid. Di sana, di bawah cahaya lampu taman yang temaram, seorang pemuda berwajah sederhana sedang duduk sendirian, khusyuk membaca Al-Quran. Raffi memberanikan diri untuk mendekat. Pemuda itu mengangkat wajahnya, lalu tersenyum hangat, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Tanpa ditanya, pemuda itu berkata, "Kadang, kita terlalu sibuk memastikan orang lain salah,
sampai kita lupa bahwa Allah tidak butuh pembelaan kita. Justru hati kitalah yang butuh dibela dari kesombongan Raffi tertegar. Kata-kata itu seperti sebuah tamparan yang lembut, tapi justru menyembuhkan luka di hatinya. Ia duduk di samping pemuda itu, dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa begitu damai. Begitu tenang, mereka tak banyak bicara. Hanya duduk berdampingan, membaca ayat-ayat suci yang kini terasa hidup kembali, meresap ke dalam jiwa. Di sela keheningan syahdu itu, Raffi sadar. Mungkin inilah yang telah hilang dari banyak orang. Rasa dalam beragama. Rasa bahwa setiap ibadah adalah sebuah pertemuan suci antara hamba dan Tuhannya. Bukan ajang pamer atau pertunjukan di hadapan penilaian manusia. Matahari mulai menampakkan dirinya, sinarnya menembus celah pepohonan, memantul lembut di wajah Raffi. Ia menutup musyafnya perlahan, menatap langit pagi yang cerah, dan berbisik dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya Allah, lindungilah kami dari agama yang kehilangan kasih sayang. Dan bimbinglah kami kembali podimu dengan hati yang hidup. Sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Untuk pertama kalinya, Raffi merasa telah menemukan makna sujud yang sejati. Bukan sujud yang kaku, bukan yang high tempuci, bukan yang penuh penghakiman, tapi sujud yang hangat, sebuah kepasrahan yang menenangkan, bukan yang menyesakkan. Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.